Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faidah dengan nomor stambuk A241-21043 dari kelompok 5. Saya merupakan mahasiswi di program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan 8, yaitu hukum Ohm. Adapun tujuan dari percobaan ini, yang pertama, tujuan instruksional umum atau TIU, memahami azas-azas fisika tentang kelistrikan. Yang kedua, tujuan instruksional khusus atau TIK. A. Menunjukkan hubungan antara beda potensial, kuat arus, dan hambatan pada sebuah rangkaian. B. Menunjukkan hubungan antara beda potensial dengan kuat arus dalam bentuk grafik. C. Menghitung besarnya hambatan berdasarkan grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, laptop, notebook, atau PC. Digunakan untuk mengakses aplikasi yang digunakan dalam percobaan ini. Yang kedua, simulasi pad. Digunakan untuk melakukan percobaan dalam percobaan ini. Ketiga, pena ballpoint. Digunakan untuk menulis data-data yang diperoleh dari hasil percobaan. Yang keempat, lembar kertas. Digunakan sebagai tempat untuk menulis hasil data yang diperoleh dari suatu percobaan. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi virtual lab pada percobaan 8, yaitu hukum Ohm. Pertama, kita download dulu aplikasi yang ada di LMS. Setelah itu tampilannya dalam bentuk file. Kemudian, kita klik sebanyak 2 kali. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik lab dan akan muncul tampilan percobaan seperti ini. Di bagian kiri terdapat komponen-komponen listrik yang kita gunakan untuk membuat rangkaian. Kemudian di bagian kanan terdapat keterangan source current, kemudian labels, kemudian ada values. Labels menunjukkan alat atau bagian-bagian ini. Values menunjukkan besarnya nilai alat-alat atau komponen listrik yang kita gunakan. Voltmeter digunakan untuk mengukur beda potensial. Ammeter digunakan untuk mengukur besarnya kuat arus. Selanjutnya ini adalah wear resistivity, bisa untuk mengatur hambatan pada kabel yang digunakan. Kemudian battery resistance digunakan untuk mengatur bagaimana besarnya resistansi pada baterai. Saya mengambil contoh rangkaian tertutup untuk melihat bagaimana cara mengukur arus beda potensial tersebut. Pertama, saya mengambil baterai, saya ubah posisinya. Kemudian saya hubungkan dengan kabel. Dihubungkan dengan sebuah resistor. Dihubungkan lagi dengan kabel. Kemudian dihubungkan dengan switch atau saklar. Dan kabelnya bisa kita perpanjang dengan cara gerak saja. Kemudian saya hubungkan dengan sebuah bola lampu. Untuk memperlihatkan gaya nyala dari bola lampu ini, silahkan saklarnya ditutup.
dan terlihat ada pergerakan arus. Dan untuk mengukur tegangan pada lampu bisa digunakan voltmeter. Salah satu kabel di bawah dan kabel lain di atas. Penunjukannya sebesar 4,5 volt yang terjadi pada tegangan ini. Dan untuk mengukur besarnya kuat arus, current diletakkan di bagian sini. Nanti akan terbaca berapa penunjukan arusnya. Yang kita lihat pada rangkaian ini arusnya sebesar 0,45 A. Jadi jika kita ingin memanipulasi atau mengubah besarnya resistansi dari resistor, bisa diklik saja resistennya. Nanti akan muncul keterangan seperti ini. Untuk menambahkan besarnya nilai resistansi pada resistor, silahkan diklik saja kemudian digeser ke kanan. Nanti nilainya akan bertambah. Berapa nilai resistansinya? Pada resistor, tentu saja pengukuran arus dan beda potensial akan mengalami perubahan. Dasar teori. Menurut Durbin, hukum Ohm adalah suatu pernyataan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diterapkan kepadanya. Sebuah benda penghantar dikatakan mematuhi hukum Ohm apabila nilai resistansinya tidak bergantung terhadap besar dan polaritas beda potensial yang dikenakan kepadanya. Apabila pada ujung-ujung penghantar diberi beda potensial, maka pada penghantar mengalir arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Menurut George Simon Ohm, bahwa kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut, asalkan sifat penghantar tetap atau minimal suhu tidak berubah, tidak mencair dan sebagainya. Adapun persamaannya adalah V sama dengan I dikali R, sedangkan besarnya daya listrik dirumuskan P sama dengan V dikali I. Keterangan V sama dengan tegangan listrik atau beda potensial, I sama dengan arus listrik, R sama dengan nilai hambatan listrik atau resistansi, P sama dengan daya listrik. Itulah penjelasan saya mengenai percobaan 8. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.